Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ijo Wae. Kita hari ini akan membahas tentang virus, gitu ya, virus. Dunia sedang berada dalam pandemi COVID-19. Itu juga disebabkan oleh virus. Virus apa? Ya, salah satunya anggota dari keluarga virus corona, namanya SARS-CoV-2. Kenapa SARS-CoV-2? Karena virus ini menyebabkan penyakit SARS tipe kedua. Apa itu SARS? Severe Acute Respiratory Syndrome. CoV itu diambil dari coronavirus, 2 itu tipe 2. Jadi kenapa dikatakan CoV-2? Karena nanti akan dibedakan antara SARS yang di tahun 2004-2005 dengan SARS yang sekarang 2020 ya, gitu. Oke, kita mulai ya. Virus ini apa? Nanti kita bahas cirinya, strukturnya, kemudian apa namanya, penyakit-penyakitnya apa aja gitu ya. Nanti kita akan bahas. Yuk kita mulai. Yuk, pernah dengar virus itu apa? Ya, virus itu makhluk Tuhan yang oke bukan seksi, tapi makhluk Tuhan yang apa namanya spesial. Spesial di sini karena dia bukan terdiri atas sel. Karena kemarin sel itu kan unit kehidupan terkecil ya, tapi ternyata virus itu tidak punya sel tapi hidup ketika di sel hidup gitu ya. Tadi belum selesai. Bisa hidup kalau di sel hidup. Jadi jangan dipotong bisa hidup tok. Tapi harus dilanjutkan bisa hidup di sel hidup itu nanti ya. Itu virus. Banyak penyakit yang disebabkan oleh virus. Contoh COVID-19. Ini nama awamnya sih sebenarnya. Nama untuk kita orang awam mungkin disebut sebagai COVID-19. Tapi nama penyakitnya adalah SARS tipe 2 gitu ya. Jadi banyak penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu SARS-CoV tipe 2, kemudian AIDS ya, virusnya namanya HIV, kemudian apa namanya herpes gitu ya, herpes yang di kulit. Ya memang herpes menyerang kulit sih, kulit-kulit. Kemudian kulit di apa namanya organ kelamin itu juga disebabkan oleh virus. Virus kutil itu juga salah satu penyebabnya kutil itu ya virus human papilloma virus gitu ya. Jadi eh, kecil-kecil bikin ribet gitu ya. Jadi ini yang namanya virus itu kecil-kecil bikin ribet. Tapi ada sisi positifnya, pasti punya sisi positifnya. Positifnya apa? Salah satunya adalah pembuatan vaksin gitu ya. Oke, kita harus terus menyebarkan berita positif. Kita harus menebarkan aura positif, semangat yang sama. Kita harus optimis. Jadi jangan terus pesimis. Jadi di tengah pandemi seperti ini kita harus tetap optimis gitu ya. Yang pelajar belajarlah dengan mandiri, yang jadi guru belajar apa namanya membuat konten pembelajaran sekreatif mungkin, kemudian tenaga medis berjuang di garda terdepan, pemerintah dengan regulasinya. Jadi semua pihak harus bisa memerankan perannya masing-masing di tengah pandemi seperti ini gitu ya. Jadi jangan apa namanya? Jangan mengandalkan satu pihak, tidak. Jangan seperti itu. Semua punya peran. Kita berada di badai yang sama, tetapi kita berada di kapal yang berbeda gitu ya. Jadi maksudnya kapal yang berbeda itu ya di peran kita masing-masing. Begitu. Gimana kita menyikapi ini, gimana kita mengatasi ini, kita apa namanya menghadapi semua ini, kita pasti bisa melewati ini semua. Itu ya. Oke, sejarah. Sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus itu dimulai dari periode tahunnya lumayan lama ya, 1800-an. Artinya sudah hampir 200 tahun yang lalu penemuan virus itu dimulai. Dimulai oleh Iwanovski sebenarnya. Beliau mengamati kok ada apa namanya daun tembakau yang ada bercak putih disebut sebagai penyakit mozaik pada tembakau.
dilanjutkan oleh Beijering tahun 1898. Beliau mampu mengkristalkan, jadi mampu mengkristalkan virusnya itu, kemudian diusap. Itu versi pertama ya. Jadi apa namanya, daunnya itu dikristalkan, kemudian kristalnya itu kemudian diusapkan ke daun tembakau yang sehat. Setelah diamati beberapa hari itu, kemudian daun yang sehat itu kemudian apa namanya, sakit. Jadi muncul mozaik baru. Itu versi pertama. Ada juga yang bilang si Beijering ini ketika melihat ada apa namanya, tembakau yang ada bercak putihnya, kemudian daun itu kemudian dihancurkan, di apa namanya, ya mungkin di blender ya. Jadi di apa namanya, disaring menggunakan saringan yang khusus untuk bakteri sebenarnya, karena mungkin beliau waktu itu mengira bahwa ini bakteri. Nah, hasil saringannya yang dari saringan bakteri itu kemudian ditempelkan atau diusapkan tadi itu ke tembakau yang sehat. Ternyata daun yang sehat itu kemudian sakit. Jadi berubah menjadi kena penyakit mosaik lagi. Artinya apa? Bahwa ini sumber penyakitnya itu lebih kecil dari bakteri gitu ya. Dan ini disimulkan bukan bakteri gitu. Jadi ada agen lain gitu yang apa namanya, yang apa menyebabkan penyakit mosaik ini pada tembakau. Oke, dilanjutkan oleh Lovren and Froch. Jadi beliau menyebabkan beliau menemukan dan memisahkan virus penyebab kaki dan mulut. Jadi penyakit kaki dan mulut pada sapi biasanya ya. Jadi gitu. Tahunnya 1897. Kebayang Indonesia waktu itu masih negara kita aja belum ada, masih kerajaan-kerajaan gitu ya. Jadi kerajaan-kerajaan kecil, kita masih sibuk dengan kerajaan-kerajaan kecil. Di sana, di belahan benua lain sudah melakukan banyak penelitian gitu. Reed kemudian dilanjutkan pada tahun periode 1900-an. Beliau menemukan penyebab penyakit kuning. Jadi bukan penyakit kuning, tapi ya demam kuning gitu ya, yellow fever. Kemudian Trot and Harrell tahun 1917 itu menemukan bakteriofag. Nah, bakteriofag ini virus yang menyerang bakteri gitu ya. Jadi nama bakteriofag itu khusus untuk virus-virus yang menyerang bakteri gitu. Cirinya sekarang, ciri virus. Selama ini virus itu dalam pandangan kita adalah sesuatu yang abstrak, makhluk semi goib gitu ya. Enggak dibilang makhluk goib juga, tapi makhluk semi goib. Kenapa? Karena untuk mengamati siapa itu namanya, untuk mengamati virus butuh alat. Untuk mengidentifikasi virus juga butuh alat yang tidak sembarangan, butuh teknik yang khusus. Jadi mengapa pada saat wabah corona dari Wuhan itu pertama kali merebak, dokter bingung. Kenapa? Karena ya ini virus baru gitu. Jadi penyakit baru yang berbeda dari penyakit-penyakit sebelumnya. Bahkan sampai sekarang untuk mengetahui seseorang positif atau tidak itu tidak diamati menggunakan mikroskop itunya apa namanya, lendirnya, tetapi menggunakan apa namanya, menggunakan urutan asam nukleat dari si virus gitu. Tekniknya namanya teknik PCR. Nah, ciri virus itu adalah yang pertama bukan makhluk hidup. Ingat ya, bukan makhluk hidup. Dia hanya bisa hidup dia hanya bisa hidup di sel hidup. Biasanya untuk melakukan penelitian virus itu menggunakan embrio ayam. Kenapa? Ya logis aja, karena embrio ayam itu mudah ditemukan, harganya murah gitu ya, dan tidak berefek ke orang lain gitu kan. Bayangkan aja kalau misalkan melakukan apa namanya, penelitian corona, dieksperimenkan, diuji coba ke mana, ke tenggorokan manusia asli gitu. Wah, itu bisa menyebabkan orang sakit gitu. Gitu ya. Jadi bukan makhluk hidup. Dia bisa hidup di sel hidup, bisa reproduksi di sel hidup. Bukan reproduksi sih sebenarnya, replikasi gitu ya. Dan ketika berada di luar sel hidup, dia akan menjadi kristal dan bisa mati gitu ya. Dan mati.
Tinggal nanti seberapa lama dia bisa bertahan di luar sel hidup gitu. Jadi masing-masing virus punya karakternya sendiri-sendiri. Katanya virus COVID ini kan bisa bertahan sekian jam di plastik, sekian jam di mana? Di besi gitu ya, di kertas itu sekian jam gitu. Faktanya gimana ya nggak tahu juga gitu kan. Kalau khusus saya nggak tahu juga nggak karena masih banyak yang harus dipelajari dari si COVID ini. Kemudian tubuh dari si virus, tubuh dari si virus itu dia ultramikroskopis. Ultramikroskopis. Gitu. Bentar. Jadi apa namanya ultramikroskopis itu dia sangat kecil ya. Ini sangat kecil sekali. 0,05 mikrometer sampai 0,2 mikrometer. Bahkan 1 mikro saja tidak. Nggak ada. Jadi makanya untuk mengamati si virus, untuk benar-benar melihat itu menggunakan mikroskop elektron namanya. Jadi kita bisa menggunakan mikroskop elektron, bukan mikroskop cahaya. Kalau mikroskop cahaya, kalau bakteri mungkin masih bisa ya, kalau bakteri. Tapi kalau virus nggak bisa. Saya pastikan nggak bisa kalau pakai mikroskop cahaya, apalagi mikroskop cahaya yang monokuler gitu ya. Jadi yang cuma pakai satu apa lensa lensa okuler itu tidak. Kalau untuk melihat sel tumbuhan, sel hewan itu masih bisa, tapi kalau untuk virus jangan terlalu banyak berharap ya. Jadi biasanya menggunakan mikroskop elektron. Bahan genetiknya itu bukan biasanya, bahan genetiknya itu adalah DNA atau RNA. Jadi bukan dan atau. Perlu kita tekankan di sini adalah atau bukan dan. Jadi bahan genetiknya DNA atau RNA. Kenapa ini menjadi penting kata atau? Karena nanti klasifikasi virus itu didasarkan pada bahan genetiknya. Jadi ada virus yang DNA, ada virus RNA. Apa itu DNA, apa itu RNA? Nanti akan dibahas di kelas 12 SMA. Gitu. Jadi perbedaannya apa, kemudian strukturnya seperti apa, DNA RNA itu nanti dipelajari di kelas 12. Replikasi di sel hidup tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi di sel hidup kenapa misalkan virus influenza itu menyerang sel apa namanya tenggorokan bagian atas ya. Jadi pangkal tenggorokan ya karena memang reseptornya ada di sekitar situ. Begitu. Dan dapat mengkristal di luar sel hidup. Jadi ketika di luar dan dia sudah dan dia sudah keluar dari sel hidup ya sudah kristal mati. Makanya dulu ketika entah 10 tahun yang lalu ada hoax yang menyebar bahwa virus HIV ditularkan lewat jarum suntik yang ditempelkan di kursi bioskop. Jadi dulu ada apa namanya ada berita yang cukup geger. Kursi bioskop itu bawahnya ditancapkan jarum yang kena darahnya orang HIV. Nah, kalau misalkan dia sudah virus HIV ketika sudah di luar apa namanya sudah di luar sel hidup ya sudah kristal gitu, mengkristal dan dia tidak akan bisa apa namanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu si virusnya. Ya mungkin kalau kena virusnya bukan kena HIV, tapi malah bisa kena apa namanya tetanus mungkin karena infeksi gitu ya. Oke, lanjut. Gitu. Bentar. Tuh ya, lanjut. Oke, struktur virus. Ini struktur ya. Ini struktur virus. Struktur virus, saya ambil contoh yang virus corona. Secara umum semua virus ada kapsidnya. Ya, kapsidnya itu pelindungnya itu dari protein. Ada membrannya. Khusus untuk corona itu ada membrannya, membran glikoprotein itu susunannya dari gula dan protein. Ini yang menyebabkan si virus corona itu menjadi lebih kuat. Tetapi struktur inilah yang membuat dia jadi lemah. Nah, tuh bingung kan?
menjadi lebih kuat ketika berada di sel inang. Kenapa? Karena ada pelindung. Jadi pelindungnya rangkap. Jadi ada kapsid, ada membran. Ketika di sel inang, misalkan di bagian saluran pernafasan bagian atas, dia akan lebih kuat karena ada membran glikoprotein ini. Tetapi ketika dia tidak berada di sel inangnya, bukan di sel tenggorokan kita, misalkan di tangan, misalkan ya, di tangan kita, ini juga menjadi struktur yang membuat dia lemah. Kenapa? Karena glikoprotein itu akan sangat mudah larut dalam sabun. Itulah mengapa saran atau anjuran dari pemerintah, dari banyak ahli kesehatan, kita harus sering cuci tangan. Sering cuci tangan, sering cuci muka. Khawatir nanti muka kita juga terpapar virusnya. Terpapar ya, saya gunakan istilah terpapar, bukan terinfeksi. Terpapar virusnya, kemudian di rambut juga ada virusnya, makanya disarankan pulang dari mana-mana ya mandi. Gitu. Mandi, keramas, bersih gitu ya. Pokoknya harus bersih, pakaian dicopot, ganti semua. Insya Allah aman. Gitu ya. Tapi ini tidak berlaku ketika kita ingin menghancurkan menghancurkan virus yang ada di tenggorokan kita. Saya tidak mengatakan bahwa pengen aman dari virus corona dari mana-mana ya kumur menggunakan air sabun. Jangan. Kumur sih mungkin masih bisa, tapi kalau misalkan ditelan untuk menghancurkan virusnya ya jangan. Itu namanya bunuh diri. Ya sama kayak di negara mana itu ketika ternyata alkohol di atas 70% atau 70% itu sudah bisa menghancurkan virus, kemudian alkoholnya diminum mentah-mentah ya sudah, wassalam gitu ya. Yang mati bukan cuma virusnya, ya orangnya mati gitu kan. Gitu. Kemudian di dalamnya sini, di dalam ini ada bahan genetik ini ya. Ini bahan genetik. Ini bahan genetik. Bentar, ini. Ini ada bahan genetik, ini bahan genetiknya. Jadi ini RNA ya. Jadi kalau pada virus corona itu dia RNA, bukan DNA. Ada amplopnya ya. Jadi pelindungnya dia berlapis-lapis dan ada spike-nya. Kayak semacam spike itu kayak semacam apa ya? Kayak duri mungkin ya. Gitu. Jadi inilah yang nanti mungkin untuk reseptor pengenalnya, untuk pengenal dari si virus. Gitu. Nah, ada lagi virus bakteriofag. Ini kurang O ini. Jadi sebenarnya tulisannya adalah bakteriofag. Gitu ya. Sama secara umum ada kapsidnya, kemudian ada ban genetiknya, ada ekor gitu ya. Jadi struktur ini yang paling banyak secara umum ya itu nanti ada ban genetiknya, ada kapsidnya. Nek bentuknya macam-macam. Kalau coronavirus kebetulan bulat, HIV juga bulat gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau yang bakteriofag biasanya seperti huruf T, anggap saja seperti huruf T. Padahal ya jauh juga sih, nggak apa-apa. Gitu. Lanjut. Oke. Reproduksi virus. Reproduksi virus atau replikasi virus ya sebenarnya lebih enak kalau kita menggunakan kata respirasi atau replikasi atau perbanyakan virus. Ada dua. Jadi replikasi virus nanti ada dua macam, ada dua daur. Yang pertama daur litik. Yang kedua daur lisogenik. Daur litik itu dari kata lisis. Atau lisis itu atau pecah ya. Jadi lisis itu artinya sebenarnya pecah. Kenapa? Di akhir dari daur lisis itu atau daur litik itu si virus memecah dinding sel bakteri. Nah, itu. Yang pertama, tahapan pertama dari daur litik itu virus nempel di sel bakteri atau dinding sel bakteri. Jadi dia nempel ini dinding bakterinya, ini dinding bakterinya, ini dinding bakteri, dinding sel bakteri, kemudian dia nempel, kemudian ini DNA-nya. Ini DNA atau RNA-nya ya. Atau bahan genetiknya lah ya. Kemudian nomor 2 itu dilanjutkan dengan memasukkan atau menyisipkan DNA atau RNA ke bakteri gitu ya, ke sebuah bakteri. Kemudian tahap ketiga, ini tahap yang krusial karena di nomor 3 itu, tahapan ketiga itu pengambil alihan aktivitas DNA sel oleh DNA virus atau RNA virus.
Sehingga virus itu kemudian akan memproduksi komponen virus. Jadi ini selanjutnya itu memproduksi komponen virus yang dilanjutkan dengan perakitan. Jadi pengambil alihan, kemudian di perakitan pembentukan komponen virus, kemudian dirakit gitu ya. Dirakit, ini diproduksi gitu ya, diproduksi komponen virusnya, kemudian dirakit. Dan tahap kelima ini tahapan yang menyakitkan bagi bakteri. Kenapa? Karena ketika virusnya sudah semakin banyak, itu kemudian dia memecah dinding sel dan akhirnya kalau misalkan bakteri ya mati gitu. Jadi bakterinya akan mati karena dia cuma sel tunggal gitu. Beda dengan manusia. Misalnya manusia itu kan ketika kena flu di bagian atas, misalkan dia kemudian saluran tenggorokan bagian atas, ketika sel di bagian luarnya terinfeksi, dia bisa melakukan regenerasi. Jadi regenerasi sel tenggorokan bagian atas kemudian sembuh, pulih lagi gitu ya. Jadi beda dengan bakteri. Kalau bakteri ketika dia sudah pecah ya sudah mati. Gitu. Itu daur yang litik. Jadi itulah mengapa ketika kita sedang terinfeksi virus flu misalkan sakit, jadi ada radang karena memang di sel tenggorokan kita bagian atas pangkalnya ya, pangkal tenggorokan itu kemudian virusnya sedang berkembang biak di situ gitu. Gitu. Yuk, lanjut. Replikasi yang kedua, cara replikasi yang kedua itu dengan daur lisogenik. Mirip dengan lisis atau daur litik karena gini. Nanti akhirnya memang litik gitu. Meskipun ada tahapan yang berbeda. Jadi tahapan pertama ya sama, injeksi atau penyisipan atau penempelan dan kemudian injeksi atau memasukkan ya, menyisipkan DNA virus ke bakteri. Nah, kemudian yang berbeda nomor 2 ini ya. Kemudian yang ketiga ini ketiga. Jadi ketiga itu dia kemudian DNA virusnya ini yang berbeda dengan litik, DNA virusnya dia bergabung dengan DNA bakteri. Jadi membentuk profag. Jadi DNA virus bergabung dengan DNA bakteri, yang mana ketika bakteri itu membelah, maka DNA virusnya juga akan ikutan jadi banyak. Kenapa? Karena dia sudah bergabung. Dan ini ketika nanti si bakteri melemah, itu kemudian si virus kemudian akan memperbanyak DNA-nya, gitu ya. Dia akan memperbanyak DNA-nya, kemudian melakukan produksi komponen virus dan akhirnya dirakit dan akhirnya juga tetap litik, gitu. Nah ini litik, tetap akan litik dia, akan keluar. Jadi cuma sementara aja dia, ya ibaratnya kayak pura-pura bergabung, ya nggak pura-pura juga sebenarnya, memang siklusnya seperti itu, gitu. Sekarang kita lanjut ke klasifikasi virus. Klasifikasi virus itu nanti ada komite sendiri yang mengurusi itu ya. Jadi ICTV, International Committee on Taxonomy of Viruses gitu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa virus itu nanti diklasifikasikan berdasarkan berdasarkan bahan genetiknya. Nanti ada ribovirus yang berupa berupa RNA, dan ada yang berupa DNA. Jadi kalau berupa DNA namanya deoksiribovirus. Nanti bisa cari sendiri, nanti ada apa, misalkan ada yang DNA itu nanti apa aja. Jadi banyak. Yang paling ngetren sekarang kan corona. Corona itu virus RNA. Identifikasinya agak sulit. Kenapa? Karena struktur RNA itu jauh lebih kecil dibandingkan DNA gitu ya. Makanya perlu waktu yang lumayan lama dibandingkan dengan virus DNA, misalkan dibandingkan dengan penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri, karena bakteri diamati mikroskop aja kelihatan, tapi kalau virus corona ini kan nggak kelihatan gitu ya. Jadi memang harus di swab, kemudian di situ nanti ada sel, kemudian kita lihat nanti bahan genetiknya susunannya seperti apa. Oh ternyata mirip dengan corona si COVID misalnya, ya sudah berarti situ ada COVID-nya. Tapi apakah sakit apa enggak ya itu nanti debatable ya, jadi bisa diperdebatkan gitu. Kemudian kalau ada virus DNA atau virus yang banyak bahan genetiknya berupa DNA. Contohnya adalah herpes.
Herpes itu ya penyakit kulit. Nanti ada kulit biasanya di punggung, di leher gitu ya. Yang mengerikan tuh kalau di organ kelamin itu agak agak mengerikan gitu karena menyakitkan lah gitu ya. Jadi bentuknya sama-sama bulat, cuma nanti reseptornya aja yang berbeda. Oh, ya strukturnya juga beda sih sebenarnya. Tuh, jadi klasifikasi virus itu ada dua, ada ribovirus, itu virus-virus yang bahan genetiknya berupa RNA, dan deoksiribovirus itu bahan genetiknya berupa DNA gitu ya. Sekarang dampaknya atau peranan virus. Tuhan menciptakan makhluknya itu pasti punya sisi positif. Pasti, bisa saya pastikan. Kalaupun tidak ada ya bukan berarti tidak ada, tapi paling belum ketemu gitu ya. Virus, peranan positifnya pasti membentuk vaksin. Ini kita sedang dikejar-kejar waktu untuk segera bisa menghasilkan vaksin corona gitu ya. Jadi sedang dikejar-kejar waktu agar agar pandemi ini segera berlangsung, agar segera berakhir gitu. Kenapa ya kalau tidak segera diakhiri ya dampaknya akan jauh lebih besar nanti. Itu vaksin. Kemudian dampak dampak negatifnya atau peran negatifnya pasti penyakit. Tadi di itu udah saya singgung tentang TMV, tobacco mosaic virus. Jadi virus apa namanya virus eh, mosaik pada tembakau, HIV AIDS, nama virusnya HIV, nama penyakitnya AIDS gitu ya. Herpes, kemudian apa namanya apa namanya kutil gitu ya, Ebola lah ini yang 2000 berapa itu 2017 2018 apa ya apa malah sebelumnya di Afrika sedang mewabah waktu itu wabah Ebola ini agak mengerikan karena itu salah satu demam demam berdarah juga ya, demam yang menyebabkan muntah darah, kemudian ya mengerikan lah pokoknya itu Ebola. Untungnya tidak sampai menjadi pandemi. Nah, agak repot kalau misalkan Ebola jadi pandemi, agak repot. Ya berbeda sih, berbeda karakternya juga gitu. Sehingga dia cukup sampai di Afrika saja, tidak sampai ke Indonesia. Nah, sampai ke Indonesia yo lebih fatality rate-nya itu agak lebih lebih mengerikan dibandingkan si COVID ini ya gitu. Oke, vaksin misalkan. Vaksin yang selama ini kita kenal kan polio, rotavirus, rotavirus, BCG, HPV, PCV dan seterusnya itu nanti coba nanti kita cari, kita bahas apa aja janji vaksin ini untuk mencegah apa saja. Nanti ada satunya ya polio misalnya, ya mencegah penyakit polio. Makanya saran saya buat adik-adik yang sekarang sedang belajar, jangan jadi kaum anti vaksin gitu ya. Ya meskipun kita bisa berdebat ini vaksin ini halal apa haram ya terserah, cuma kalau memang tidak ada cara lain untuk mencegah kemudorotan ya kenapa kenapa tidak gitu ya. Prinsipnya kalau kita bisa mencegah resiko atau menghindari resiko ya jangan ditabrak gitu. Kalau kita bisa mencegah polio, ya kenapa kita harus kena polio dulu baru baru kebal gitu. Gitu ya. Jadi saran saya jangan jadi anti vaksin. Ini yang menyebabkan penyakit-penyakit lama yang sudah tidur lama, kalau anti vaksin ini kemudian anggotanya membernya semakin banyak, maka penyakit lama yang tidur itu akan muncul lagi gitu ya. Gitu. Makanya agak agak repot ini menangani ini. Ya kalau soal masalah haram halal ya bisa diperdebatkan, tapi kalau manfaatnya jelas bermanfaat gitu ya. Gitu. Kemudian nanti kita coba apa namanya virus-virus yang ada di hewan, tumbuhan, manusia. Satunya kalau hewan itu kan ada ada NCD, Newcastle disease ya. Tetelo. Nah, jadi pada ayam itu tetelo, kemudian ada penyakit kaki dan mulut. Banyak itu nanti pada hewan. Jadi nanti coba dicari-cari sendiri sambil sambil apa namanya sambil belajar gitu ya. Pada manusia salah satunya virusnya HIV. Salah satunya HIV. Jelas itu penyakit yang masa inkubasinya tahunan. Misalkan saya nggak sengaja kena HIV dari transfusi darah. Kita kan nggak pernah tahu toh. Transfusi darah kita sedang butuh. Ternyata si donornya tuh kena HIV duluan. Kalau dia baru 1 bulan kena HIV kan juga belum terdeteksi. Transfer ke saya. Mungkin beberapa tahun kemudian baru baru kelihatan gejalanya gitu. Makanya HIV itu virus yang mematikan karena nanti ketika sudah berkembang biak dengan cepat ya sudah
agak susah untuk sembuh ya, memang tidak sembuh, tidak bisa sembuh gitu. Yang bisa diharapkan dari penderita AIDS itu adalah memperpanjang harapan hidup, kemudian memperlambat proses replikasi virus gitu. Jadi kalau pada pada penderita atau pasien AIDS ya seperti itu, tidak bisa dihilangkan sepenuhnya dari dalam tubuh. Oke, sampai sini semoga bermanfaat ya. Tetap semangat di tengah pandemi seperti ini, tetap berpikir optimis, berpikir positif, tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, jangan ngeyel, jangan ngeremehke, tapi juga jangan panik. Terima kasih. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.